kesehatan mental kita bisa terganggu. Karena itu kita berpikir panjang, mengambil keputusan yang bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Ya. Selanjutnya yang keempat, terampil berelasi. Kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Misalnya, ini bertanya, kalau kita ada kawan yang sedang merasa sedih, bagaimana kita responnya? Menghibur. Ada lagi? Menyemangati. Kasih motivasi. Berarti kita tampil berelasi. Kita mampu memahami perspektif gimana kondisi yang sedang kawan kita alami. Nah, yang kelima, peduli sosial. Kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Dan tahu contohnya kayak mana? Tahu kemampuan peduli sosial? Iya, toleransi. Kita bisa masuk dalam dunia teman walaupun itulah ras kita kan berbeda-beda ya. Kita mampu mentoleransi, itulah namanya peduli sosial. Biarpun dia dari latar belakang demikian, dari suku, dari agama, dari keadaan ekonomi, kita tidak membeda-bedakan. Itulah kan dalam dunia pendidikan ini penting pembelajaran sosial emosional. Karena jika kunci lima ini kita tanamkan pada diri kita, kita akan mampu mengelola dan mengontrol emosi yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya, cara mengelola emosi. Pertama, kenali dulu emosi. Kenali dulu.
Kalau kita nggak bisa atasi ketakutan kita terhadap sesuatu, pasti kita nggak tenang. Kan tadi di contoh video tadi ada gambar laba-laba, kan di sini kan Pak ya. Kalau dia nggak bisa, ini masih ada belakang nggak ya, ada belakang nggak ya, kita nggak tenang kan. Kalau kita nggak tenang, kita nggak akan bisa nyaman. Nah, jika emosi dikelola dengan baik, coba nak tanya. Kita bisa tenang menghadapi masalah. Ya, kita bisa tenang menghadapi masalah. Ini dia. Oke. Yang kedua poinnya. Ya. Hubungan dengan orang lain lebih baik. Jika emosi dikelola dengan baik, maka hubungan dengan orang lain lebih baik. Hidup lebih sehat dan baik. Ya, sekarang ibu punya tugas kelompok. Ya. Kita sesuai kesepakatan ya. Pada pertemuan lalu kan udah dibagi kelompok, ya kan? Ada berapa kelompok? 5. Oke, di sini ibu akan membagikan setiap kelompok satu puzzle emosi. Jadi disusun puzzle-nya. Nanti ini ada tugasnya LKPD. Oke? Oke. Lemnya menyusul ya, bentar ya. Ayo, masih semangat? Sudah dapat semua puzzle-nya? Ibu buka lemnya dulu ya. Jangan ada yang hilang, nanti nggak tahu kan menyebutkannya kalau hilang. Nah, sebelum ibu mulai, jangan dimulai dulu ya. Sebelum ibu mulai, jangan dimulai dulu nak ya. Oke, udah dapat semua? Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit. Ya. Untuk bisa dirangkai jadi hasil satu emosi. Dimulai dari sekarang. Ketika udah susun puzzle-nya kan udah dapat gambarnya apa, baru nanti dijawab pertanyaannya ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya nama Sakit. Nama saya Muhammad Awasokiki. Nama saya Nabil Wildan. Saya Enzan Fahri. Saya Mikael Zabudi. Kami akan mempresentasikan emoji kaget. Kaget, orang pakai emoji kaget. Shock. Shock. Ya. Kapan kamu pernah merasa seperti ini? Ketika mengikuti lomba yang diyakini tidak menang. Padahal kami menang tapi tidak menang. Jadi kami shock. Dan ketika saya menang pun saya merasa bahagia, shock bahagia. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika merasakan emosi ini? Menarik nafas panjang-panjang dan mencoba menenangkan diri, hembuskan sampai akhir. Bagaimana cara kita menanggapi teman yang sedang merasa seperti ini? Membantu menenangkan supaya dia merasa tenang dan bilang kepada dia, senyum.